Hidup adalah transformasi yang terus terjadi setiap hari. Aku, Rachel Venia, dan inilah kisahku dalam program Mi Rachel. 1, 2, 3. Wow. Boom. What? Bye. Aku bener-bener tahu sebatas itu aja, tapi aku nggak pernah ngerasain kayak gimana rasanya punya sosok ayah. Kakek nenek aku tuh bener-bener sayang banget sama aku, dan aku ngerasa aku utang budi banget sama kakek nenek aku. Jadi 4 adik aku ini dari 3 perempuan yang berbeda gitu. Aku nggak ngerasain masa-masa SMA adalah masa-masa indah gitu. Nah, mama aku nih curhatlah sama mantan aku, pacar aku saat itu. Nah, tapi untuk jadi pusat perhatian yang akhirnya sekarang aku dapet, jujur aku nggak pernah menyangka, bermimpi, atau pengen. Aku kecil itu kayak apa ya? Mungkin sosok aku tuh lumayan keras, maksudnya aku lumayan keras kepala. Terus aku juga nggak gampang nangis. Aku emang kayak lahir bukan di gini, kayak aku lahir di keluarga yang cukup tapi nggak berlebih. Ya bisa lah untuk sekolah, buat makan. Tapi aku kecil tuh kita kayak nggak punya rumah, nggak punya mobil gitu sih. Jadi bener-bener secukupnya banget untuk kita melanjutkan hari besok. Jadi kita tuh, dulu aku sama mama aku tuh nggak punya saving untuk kayak untuk tahun depan, 2 tahun lagi bener-bener kerja buat besok, terus kerja buat besoknya lagi. Mama aku dulu kayak gitu sih. Kalau mama aku tuh yang seingat aku dulu dia itu kerja sebagai sekretaris di kantor. Jadi dia selalu kerja dari pagi sampai malam, kayak dia jam 5 jalan dari rumah untuk bisa naik kereta ke Jakarta, karena dulu rumah aku di Bekasi kan. Jadi pas kecil itu tuh, pas aku kecil tuh jarang banget sebenarnya di sekolah aku orang tua pisah, karena aku tinggal kayak agak di apa ya, bukan kayak di kota banget gitu loh, masih agak jarang yang di sekolah aku ya orang tuanya berpisah. Dan ketahuan banget orang tua aku berpisah karena setiap aku ambil rapot itu selalu tante dan om aku. Jadi mamaku nggak bisa ngambil rapot karena mamaku kerja. Nah, jadi mereka tuh tahu gitu kalau misalnya aku tuh nggak punya figur ayah. Dan mamaku di situ notabene masih muda banget, karena mama aku itu lahirin aku itu umur 19 tahun. Jadi pas aku SD gitu kelihatan ke mama aku tuh masih muda banget. Anak kecil zaman dulu tuh aku tahu juga kenapa ya mereka tuh yang mungkin yang seangkatan aku yang ngerasain banget pas kecil tuh gampang banget untuk ngatain kayak gendut. Kalau aku tuh sisinya dikatain karena kayak nggak punya ayah kayak gitu-gitu. Cuman itu yang ngebikin aku jadi, jujur aja, itu yang bikin aku kuat sekarang sih. Dan aku ngerasa itu sekarang sih, aku kalau look back ke situ aku ngerasa itu hal yang aneh banget sih untuk mereka katain aku hal kayak gitu. Cuman aku mencoba mengerti kalau misalnya itu adalah ya dari lingkungan yang dulu tidak terlalu teredukasi soal jahatnya bullying, dampaknya bullying kayak gitu-gitu. Karena orang tua aku cerai, mungkin kalau sekarang udah banyak banget edukasi soal pentingnya membuang ego demi anak ya. Cuman zaman dulu tuh jarang banget kayak keluarga yang berpisah tapi tetap baik-baik aja dalam kedua sisi. Jadi dulu tuh aku nggak merasakan kayak gimana sih figur ayah tuh kayak gimana. Kayak aku ngeliat teman-teman aku ya udah nggak begitu
ya paling aku taunya figur ayah itu cuman untuk yang nyari uang, yang kerja, yang memimpin, yang maksudnya yang nyuruh ibunya kayak gini, yang nyuruh anaknya kayak gini, yang figur yang ditakutin sama anak kalau misalnya anak itu nilainya jelek. Aku bener-bener tahu sebatas itu aja, tapi aku nggak pernah ngerasain kayak gimana rasanya punya sosok ayah. Jadi aku tuh bener-bener apa ya, pengen banget anak aku sekarang, karena aku juga bisa aku berpisah sama mantan aku pengen banget anak aku tetap merasakan figur ayah tuh kayak gimana sih. Jadi setelah keluarga ibu dan ayah aku pisah, mama aku itu jadi single parent selama 14 tahun. Kalau nggak salah, habis itu baru nikah lagi, terus baru aku punya adik. Tapi selama 14 tahun dia single dan dia berjuang untuk mencari uang untuk menghidupi aku dan sekolah aku juga dibantu sama kakek nenek aku. Kakek nenek aku tuh bener-bener sayang banget sama aku dan aku ngerasa aku utang budi banget sama kakek nenek aku, dan sampai kapanpun aku akan selalu ngerasa utang budi. Aku nggak pernah ngerasa kalau apapun yang aku berikan sekarang itu cukup untuk mengembalikan apa yang udah mereka kasih ke aku. Karena kan dulu aku sama mamaku nggak punya rumah, jadi kita numpang di rumah kakek nenek aku. Tapi yang numpang tuh bukan cuma aku sama ibu aku, jadi ada keluarga om aku 2. Jadi dalam satu rumah itu ada 3 keluarga gitu. Kakek nenek aku tuh yang bayarin listrik, yang bayarin itu, yang bayarin air dari mereka kerja di luar negeri. Jadi kakek nenek aku kerja di luar negeri, jadi koki di salah satu restoran Indonesia di Australia gitu. Jadi adik tiri aku tuh aku jarang banget sih nyebut adik tiri gitu. Gimana ya? Jadi aku tetap menganggap dia sebagai adik aku. Jadi adik aku dari ibu, aku bilang adik dari ibu dan adik dari ayah gitu. Nah, adik dari ibu itu aku ada satu namanya Belva. Dia emang jarak aku sama dia emang jauh banget, jadi kedekatan kita nggak begitu deket banget. Cuman emang aku sayang sama dia, tapi kayak cara kita menyayangi satu sama lain itu bukannya kayak curhat, ngobrol, kayak cuman apa ya, kayak aku tahu aja dia mau apa, kayak aku tahu dia lagi kepengen sesuatu apa, aku pasti coba kasih gitu. Terus dia tahu kayak kalau misalnya aku lagi, kayak misalnya aku lagi yang paling sweet tuh kayak misalnya aku lagi makan, terus adik aku tahu aja kalau misalnya belum ada air putih, dia ambilin air putih. Dan adik aku yang dari ibu itu, dia itu beda culture banget sama aku karena dia kan sekolahnya di international school, sedangkan aku di public school. Nah itu kelihatan banget perbedaan pola pikirnya gitu. Jadi kadang-kadang kita suka debat soal itu aja sih. Nah kalau adik aku yang dari ayah emang lumayan banyak. Lumayan banyak. Dan fun fact, kita semua punya nama, depannya R semua. Namanya namanya Renata, Regina, Rafael, Rivela. Aku yang anakku yang paling pertama. Nah sebenarnya dari keempat adik aku yang dari ayah ini, kebetulan ayah aku udah meninggal, 2 tahun lalu udah meninggal. Dan jadi 4 adik aku ini itu ada 2 adik aku yang ibunya udah gak sama mereka lagi juga gitu. Jadi namanya Regina sama Rafael. Regina sama Rafael itu pas papa aku meninggal, emang aku memutuskan untuk kayak untuk ngambil mereka gitu, untuk aku mencoba jadi penanggung jawab mereka. Penanggung jawabnya tuh bukan dalam arti aku kayak selalu sama mereka setiap saat ya, cuman penanggung jawab dalam arti nyekolahin dan at least sampai mereka benar-benar bisa berdiri sendiri nantinya. Nah kalau yang 2 lagi, yang Renata aku belum pernah ketemu sama sekali seumur hidup aku sama Renata. Halo Renata, dimanapun dia berada. Aku gak pernah ketemu sama Renata sama sekali. Kalau Rivela emang aku ketemu cuman karena dia diambil sama ibunya. Dan mungkin ibunya juga mungkin punya kehidupan baru, jadi aku udah gak pernah ketemu sama Rivela, tapi kayak cuma beberapa kali aja. Jadi 4 adik aku ini dari 3 perempuan yang berbeda gitu.
Serunya SMA, sebenarnya SMA aku tuh eh, agak sedih ya. Aku nggak ngerasain masa-masa SMA adalah masa-masa indah gitu. Pas SMA itu aku jadi ada di dua sekolah. Jadi yang pertama aku ada di SMA negeri, yang satunya aku ada di SMA swasta. Aku pindah sekolah gitu. Jadi di SMA aku yang pertama itu ada program baru gitu yang diaplikasikan pertama kali di angkatan aku. Yaitu namanya program SP atau semester pendek. Jadi kalau misalnya kita nilainya itu jelek, itu kita harus ikut semester pendek baru kita bisa dapat remedial gitu. Kita baru bisa ujian. Jadi kita harus ikutin kayak 4 kali pelajarannya terus kita remedial baru kita bisa dapat nilai yang di atas KKM gitu. Nah saat itu nilai aku di bawah nilai KKM jadi aku harus ikut semester pendek. Pas aku ikut semester pendek, cara kita ikut semester pendek adalah kita ikutin pelajarannya, terus kita minta gurunya untuk tanda tangan, kayak 4 kali gitu tanda tangannya. Nah ada salah satu guru di mana setelah selesai pelajaran kita dikasih tugas kan. Pas abis dikasih tugas, kita udah selesai, kita cariin dia nih supaya kita bisa dapat tanda tangan ini, supaya kita bisa remedial. Nah aku cariin deh guru ini kan, di mana sih dia? Oh lagi makan bakso di ruang guru, ya udah aku tungguin deh nih, aku tungguin. So aku ketok gitu, kayak Bu ini udah selesai belum? Saya mau minta tanda tangan nih, saya udah selesai bikin tugas. Terus beliau ada di dalam situ, tapi beliau nggak mau keluar, dia bilang tunggu dulu aja gitu, tunggu dulu aja di luar gitu. So aku tunggu sampai sore, akhirnya kan aku udah gak kuat banget dan panas banget dan capek banget. Aku masuk ke dalam ruang guru tersebut, aku bilang, Bu, saya mau kasih ini buat ditandatanganin gitu. Terus dia marahin saya, dia marahin aku, saya kayak ngomong sama guru beneran. Beliau bilang gini, kamu tuh gak sopan ya masuk ke ruang guru, sana. Terus aku ya, iya Bu gitu. Saya ini bukan ibu kamu yang bisa kamu bentak-bentak. Terus aku kayak, kok jadi ibu saya Bu gitu. Iya, kamu bisa kan bentak-bentak ibu kamu, dia bilang gitu. Terus aku langsung kesel dong. Akhirnya aku tahu ini boleh dicium apa enggak. Akhirnya aku gebrak meja terserah gitu. Terus habis itu semua guru di dalam situ pada ngeliatin aku semua. Terus aku keluar dari situ, terus aku gak masuk sekolah. Tapi aku gak tahu kenapa gosipnya aku lempar kursi ke guru itu. Aku gak tahu kenapa aku gak pernah lempar kursi ke beliau ya. Jadi aku mau klarifikasi buat teman aku di sekolah. Aku gak pernah lakuin itu. Dan akhirnya aku pindah ke sekolah swasta. Nah saat aku pindah ke sekolah swasta, aku kayak oke, aku akan menjadi murid yang baik dan aku tidak akan ngapa-ngapain. Aku akan menjadi invisible di sekolah ini. Aku gak mau bandel, aku mau apa. Jadi pas aku pindah ke sekolah swasta, aku selalu duduk paling belakang dan kalau bisa semua orang gak usah lihat kalau ada keberadaan aku di situ. Nah, ada satu momen di mana aku mau coba untuk blend in ke teman-teman karena ini anak-anak baru dan ini anak-anak swasta di daerah Jaksel. Nah aku pengen blend in sama anak-anak Jaksel ini karena aku dari Bekasi ke Jaksel jadi beda culture gitu kan. Jadi mereka tuh selalu kayak mereka bilang kayak pindahan anak Bekasi atau anak negeri gitu. Karena aku pindah ke sekolah swasta. Akhirnya mereka itu, aku berusaha untuk blend in dong sama mereka kayak biar aku ada teman daripada aku gak ada teman gitu. Tapi cara aku blend in tuh aku gak ngomong, cuman kalau mereka ngajak aku ikut. Aku gak pernah ngobrol sama mereka. Nah ada satu momen mereka pengen ngecat rambut. Mereka nanya sama aku. Ada salah satu cewek nih, sebut saja ya, si Endang. Ini nama samaran ya guys, si Endang. Si Endang ini bilang kita cat rambut yuk bareng-bareng. So kayak ya sebenarnya aku nggak mau sih tapi kayak yaudah deh mau ikutan gitu biar iya gitu. Yaudah iya ayo. Pilih cat rambut nih yang mana yang bagus. Terus aku emang lagi suka banget Rihanna saat itu. Jadi kayak aku pengen cat rambut merah. So aku nanya nih sama si Endang.
kan di negeri itu nggak boleh cat rambut. Tapi swasta tuh emang rada bebas. Kayak kalau di negeri tuh sepatu harus hitam, bla 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 bla. Tapi kalau di SMA swasta itu kayak sepatu warna-warni juga kayaknya nggak apa-apa. So aku nanya dong, boleh nggak sih di sekolah ini pakai rambutnya warna-warni kayak gini? Nah kayak banyak banget sebenarnya di situ yang warna-warni yang di bleaching gitu-gitu banyak banget. Akhirnya aku nanya ke teman aku, dia bilang boleh. Yaudah ngecat rambut dong, taunya merah banget nih kayak California King Bed Rihanna. Merah banget, ya udah nggak apa-apa, aku pede-pede aja sama hidup aku. Pas aku datang, ternyata kakak kelasnya nggak suka karena aku anak baru dan aku nggak boleh ngecat rambut. Terus setiap aku lewat mereka tuh selalu yang kayak alay gitu. So aku kayak ya udahlah bodo amat deh, capek. Nah akhirnya tiba-tiba gara-gara ngecat rambut itu kita dikumpulin di suatu tempat kayak semua anak kelas 2 masuk ke dalam ruangan gitu ya, kayak ruangan apa gitu, ruangan gitu. Terus kayak dilabrak satu-satu gitulah. Satu-satu dilabrak. Nah yang dilabrak ini anak kelas 2 yang bajunya tuh misalnya diketatin. Ini yang labrak bukan guru ya, guru di sana santai banget kayak terserah lo mau ngapain. Tapi ini kakak kelasnya emang rada, aku juga gak ngerti kenapa. Majulah ke aku kan, aku disuruh. Jadi ini anak-anak disuruh berdiri di sini, terus satu-satu maju ke depan untuk dikata-katain sama kakak kelas. Nah pas dikatain sama kakak kelas, nah pas mereka kan semua kayak dikata-katain bla 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 bla. So aku kayak bingung kenapa nggak ada yang berani ngelawan, karena kalau di negeri itu pasti ngelawan, karena kan aku dari negeri kayak kelas 2 kelas 3 ya berantem gitu. Kalau ini kok pada lemah banget sih orang-orangnya gitu, jadi aku yang panas sendiri nih, pala aku panas banget gitu. Terus akhirnya aku dipanggil kan, ini aku emang, jadi menurut aku sekolah swasta aku ini menurut aku mahal, jadi aku emang lumayan. Karena waktu itu sekolah udah pada tutup, jadi itu kayak satu sekolah yang ngebuka pendaftaran untuk aku bisa sekolah gitu. Akhirnya pas aku maju, dia bilang gini, rambut lu merah banget. Terus aku bilang gini, iya kak gitu. Kenapa merah banget? Terus salah ngecat kak, aku bilang gitu. Gantilah. Terus aku bilang, nggak ada duit kak. Gitu. Mau dibayarin. Terus aku bilang, mau kak, aku bilang gitu. Terus aku dilempar chargeran kan. Dilempar chargeran aku diem. Terus aku tuh panas banget pas aku dilempar chargeran. Aku kayak oke aku diem. Terus aku kayak gini nih, tangan aku gini nih. Supaya enggak nangis. Jadi aku kayak gini. Gitu kayak gitu kan. Sekarang aku udah kesel banget karena mataku tuh udah kayak mau keluar air mata. Terus dia gini-giniin tangan aku. Kenapa nih? Akhirnya karena aku kesel, aku ambil tangannya, aku lepasin, terus aku cabut. Nah pas aku cabut, rambut aku kan diikat. Terus ditarik sama dia, disuruh duduk. Terus kayak muka aku kayak digambar-gambar gitu, kayak di lipstikin segala macam. Terus disuruh pegang papan aku alay, terus foto-fotoin sama mereka. Nah yang bikin aku kaget saat itu adalah, jadi ada pertanyaan kakak kelasnya yang bilang, kalau emang gak dikasihin sama teman-teman lo? Terus aku bilang, enggak kak. Tapi salah satu teman aku yang bantuin aku cari cat rambut ini bilang sama aku, hah dikasih tahu? Padahal gak dikasih tahu. Akhirnya aku benci banget sama dia. Akhirnya setelah aku dirombak segala macam kayak gitu, dibully kayak gitu, akhirnya aku pulang ke rumah dan akhirnya aku nangis gitu kan. Aku nangis. Terus mamaku nggak tahu kalau aku kenapa-napa. Akhirnya mamaku nanya ke sekolah. Terus mamaku bilang kayak, kenapa kakak kelasnya ini ngelarang anak saya ngecat rambut, padahal kakak kelas aku tuh ngebleach rambut, jadi udah lebih kuning daripada aku yang merah. Ngebleach ya, di bleach. Kenapa dia boleh gitu. Akhirnya semenjak itu, setiap aku lewat mereka selalu ngatain aku. Sampai kakak kelasnya bilang sama satu angkatan aku yang temenin aku di sekolah, itu bakal dimusuhin sama kakak kelas, bakal dibantai sama kakak kelas. Nah satu-satunya yang gak musuhin aku itu adalah salah satu teman aku sampai sekarang. Ada salah satu teman aku, dia satu-satunya yang gak peduli sama kakak kelas. Itu ngomong apa, tapi gara-gara emang kakak kelasnya tuh pada cinta juga sama Sasa. Jadi kayak Sasa mau ngapain aja kakak kelasnya gak apa-apa. Jadi sebenarnya pas aku lulus SMA itu, aku nggak begitu tertarik sama akademik. Aku dulu suka banget make up. Hai, kali ini aku mau bikin my daily
makeup rutin. Jadi aku kerja untuk bisa les makeup gitu. Akhirnya aku ambil kayak course makeup gitu. Dan akhirnya aku jadi makeup artist untuk melanjutkan sehari-hari aku. Di situ aku udah minta sama mamaku untuk course makeup karena di Jakarta waktu itu mamaku pindahkan ke Bintaro. Jadi dari Bintaro ke Jakarta itu kan jauh, jadi aku bilang untuk aku pengen tinggal sendiri dengan biaya aku sendiri. Aku kerja untuk sewa apartemen waktu itu, jadi aku sewa apartemen pakai uang aku sendiri. Jadi aku bilang aku keluar rumah, aku gak akan minta uang lagi gitu. Akhirnya aku kerja sendiri, sewa apartemen dan segala macam, aku les makeup segala macam. Aku pacaran, aku pacaran. Dan pas aku pacaran waktu itu, mama aku ini memang waktu itu agak, mungkin zaman dulu ya memang agak kolot ya. Mereka ngerasa kalau anak itu nggak sarjana tuh rasanya tuh nggak, kayak gagal gitulah untuk mendidik anak. Nah mama aku nih curhatlah sama mantan aku, pacar aku saat itu. Akhirnya karena mantan aku ini kuliah di LSPR, tiba-tiba dia daftarin aku kuliah tanpa sepengetahuan aku, dia daftarin, terus dia suruh aku untuk coba dulu, masuk dulu. Nah pas aku masuk di LSPR, ternyata aku bisa menjalani itulah, aku bisa menjalani kuliah itu. Ternyata maksudnya ya nggak seberat yang aku pikirin gitu waktu itu. Ya ujung-ujungnya berat sih, tapi pas awal-awal kayak lumayan menyenangkan gitu. Jadi ya itu yang bikin akhirnya aku kuliah sih. Rachel W-nya Roland Esiko. Aku pilih LSPR karena dia deket sama apartemen aku dan jadwalnya LSPR itu fix karena aku kerja. Jadi aku nggak bisa yang kayak nunggu-nunggu dosen, terus kayak dosennya tiba-tiba nggak masuk, terus tiba-tiba dipanggil tuh aku nggak bisa sama jadwal yang kayak gitu. Dan jadwal di LSPR tuh fix, jadi gampang banget aku bisa ngatur waktu aku antara kuliah sama kerja. Jadi aku kuliah di LSPR dan alhamdulillah waktu itu aku juga gak nyangka sih ternyata aku bener-bener ya walaupun aku nggak begitu rajin ya, tapi aku lumayan suka sama beberapa mata kuliahnya yang ngebikin aku jadi setiap penjelasannya aku ngerti gitu. Atau anak LSPR seru-seru banget sih, aku akuin ya. Kayak mereka tuh nggak ada. Ya mungkin pasti kalau misalnya berantem ada ya, drama pasti ada, tapi kayak lumayan menyatu gitu. Dulu tuh pas aku masih SMA, SMP, SD sampai akhirnya aku lulus SMA. Terus aku kerja, aku punya keinginan supaya orang tuh bisa respect sama aku gitu. Karena aku sering banget merasa mendapatkan kata-kata yang mengunderestimate aku gitu. Entah mungkin karena aku bukan berasal dari orang tua yang gimana atau gimana gitu ya. Kita gak pernah tahu. Cuman aku pengen banget merubah derajat aku, dalam arti derajat aku pengen meninggikan derajat aku supaya orang tuh ngeliat aku tuh, mereka tuh ngeliat aku tuh punya value gitu. Nah tapi untuk jadi pusat perhatian yang akhirnya sekarang aku dapet, jujur aku nggak pernah menyangka, bermimpi atau pengen. Jadi saat pusat perhatian itu tuh ada ke aku, dibilang nyaman nggak terlalu, tapi nggak nyaman juga. Ya nggak bisa bilang nggak nyaman karena aku menikmati privilege dari pusat perhatian ini. Cuman aku tuh orangnya emang socially awkward gitu sama orang baru. Kayak aku susah untuk, kayak misalnya orang ngomong hai, terus aku susah untuk basa-basi, gak tau cara ngomongnya gimana, kayak bingung, kebingungan itu tuh ada. Jadi saat orang tuh approach aku dan aku tahu aku tuh nggak begitu kenal sama dia dan dia tahu isi hidup aku nggak tahu kayak gimana cara untuk menyambut mereka dengan baik gitu. Tapi aku selalu berusaha untuk menyambut mereka dengan baik karena orang-orang yang mungkin ketemu aku di jalan dan nyapa aku dan mengapresiasi aku itu jujur aja yang bikin aku jadi kayak aku yang sekarang. Udah dulu aku nggak pernah pengen jadi public figure sih, nggak pernah ada cita-cita itu.
semenjak aku ada masalah kemarin, aku mencoba untuk mengurang-ngurangi atau kalau bisa tidak menggunakan privilege itu sih. Gue kasih makan apa yang lo pengenin terhadap diri gue. Lo pengen gue apa gitu, gue lakuin gitu, ibaratnya gitu. Kayak aku ngerasa semua dalam diri aku tuh tergantung dari mereka yang menyukai aku. Aku ngerasa semua orang berteman itu pasti saling memanfaatkan. Kita, yang namanya kita perpisahan itu kan pasti dimulai dari suatu masalah kan. Dan mungkin kita saat itu juga kesel sama satu sama lain, tapi kita tahu kalau ini bukan salah anak-anak kita, dan jangan sampai kita meminimalisir trauma. Aku nggak pernah ngerasain sayang atau cinta sama orang melebihi aku cinta sama anak.